Tak terima Rizik divonis 8 bulan bui dan denda 20 juta rupiah. Jaksa ajukan banding. Ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab hanya dijatuhi vonis hukuman penjara selama 8 bulan dalam kasus kerumunan acara maulid dan juga pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Selain itu, dalam perkara kerumunan Megamendung, Rizik hanya divonis hukuman denda 20 juta rupiah. Menanggapi vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengajukan banding atas vonis dari Ketua Majelis Hakim Suparmanyumpa. Hal itu disampaikan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Alex Adam Faisal. Menurutnya, pengajuan banding tersebut dilakukan pada Jumat 28 Mei 2021 kemarin. Jumat, tanggal 28 Mei 2021, Jaksa menyatakan banding terhadap perkara 221 atau kasus kerumunan Petamburan, 222 kasus kerumunan Petamburan Sabri Lubis CS, 226 kasus kerumunan Megamendung, kata Alex saat dikonfirmasi oleh Suara.com pada Senin 31 Mei 2021 kemarin. Kendati begitu, Alex tak membeberkan secara rinci soal pengajuan banding tersebut. Namun, untuk pihak terdakwa atau penasihat hukum Rizik CS, belum ada pengajuan banding atas vonis yang sudah dijatuhkan. Untuk terdakwa atas penasihat hukum belum mengajukan banding, ujar Alex. Untuk diketahui, ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab beserta 5 orang terdakwa lainnya, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi, hanya divonis hukuman penjara selama 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan Petamburan. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizik divonis hukuman denda sebesar 20 juta rupiah. Sebelumnya, dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan, Rizik telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara, serta tambahan pidana dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun. Untuk 5 terdakwa lainnya mereka dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Tidak hanya itu, mereka juga dituntut diberikan pidana tambahan, yakni dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 2 tahun. Diketahui, Habib Rizik Syihab sebelumnya divonis denda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan. Habib Rizik dinyatakan terbukti melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, ujar Hakim Ketua Suparmanyumpa saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei kemarin. Selain itu, Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya divonis 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Vonis terhadap Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Dalam kasus kerumunan di Megamendung, Habib Rizik dituntut 10 bulan penjara. Rizik diyakini melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan juga menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sementara itu, di kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik dituntut 2 tahun penjara. Rizik diyakini melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya. Perbuatan Rizik itu disebut oleh jaksa dilakukan bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Mereka disebut jaksa dituntut dalam berkas perkara terpisah. Selain itu, Habib Rizik Syihab dituntut pidana tambahan terkait larangan menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. Rizik dituntut 3 tahun tidak boleh menduduki jabatan organisasi. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun, kata jaksa saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung, Senin 17 Mei lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan waktu selama 7 hari bagi jaksa dan terdakwa untuk banding. Bagaimana menurut Anda? Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa, ditulis oleh Angkara Kasih di sewar.com. Ada yang mengatakan Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa? Loh memang, Ganjar itu orang biasa. Bapaknya hanya polisi berpangkat rendahan dan ibunya penjual bensin eceran.
Rumahnya hanya kontrakan, dan dengan 5 saudaranya ia telah miskin sejak dalam kandungan. Tapi, tekadnya yang kuat mengantarkannya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kesukaannya membaca buku-buku Soekarno menjadikannya aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan-gerakan melawan Soeharto. Melalui GMNI, Ganjar menjadi marhainis sejati. Tidak heran, selepas kuliah ia menuntaskan meniti karir politik dari bawah dengan nyantrik langsung pada Taufik Kemas, Ganjar yang mengidolakan Megawati Soekarno Putri. Sejak mahasiswa lalu menjadi pengawal putri sang proklamator itu melewati berbagai prahara politik. Dari peristiwa kuda tuli, lengsernya Soeharto, hingga PD Perjuangan berhasil mengikuti pemilu pada 1999. Tapi, orang baru mengenal Ganjar saat dirinya menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Di akhir periode kedua, Megawati menugaskannya maju di Pilgub Jawa Tengah 2013. Begitu dilantik sebagai gubernur, Ganjar langsung menggebrak dengan memberantas berbagai pungli di sejumlah sektor. Yang paling fenomenal adalah sidak di Jembatan Timbang Subah pada 27 April 2014. Ini tidak hanya soal pungli petugas yang melibatkan uang Rp20.000, tapi berefek pada terhentinya putaran uang haram di seluruh jembatan timbang di Indonesia. Berkat sidak Ganjar, Kementerian Perhubungan mengevaluasi sistem operasional jembatan timbang menjadi modern dan bersistem digital serta terkoneksi online. Seluruh sopir truk dari Jawa, Bali, hingga Sumatera berterima kasih pada Ganjar karena membebaskan mereka dari pungli yang menggerogoti penghasilan mereka. Gebrakan berikutnya adalah memutus jual beli jabatan di Pemprov Jawa Tengah. Ganjar menerapkan sistem lelang jabatan yang didahului tes kompetensi. Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng diterapkan secara menyeluruh. Tak ada lagi setor-setoran dari bawahan ke atasan, tak ada lagi pemotongan anggaran proyek. Bahkan, pejabat dilarang menerima hadiah atau parsel dari bawahan serta orang lain. Pada sektor pendidikan, Jawa Tengah kini menjadi rujukan untuk sekolah vokasi. Gara-garanya, Ganjar membangun sekolah menengah kejuruan atau SMK khusus untuk siswa miskin berprestasi. Seluruh siswanya diasramakan, seluruhnya gratis dari biaya hidup sehari-hari, seragam, buku, uang gedung, dan kegiatan belajar lainnya. Lulusan sekolah bernama SMK Jawa Tengah itu menjadi rebutan karena tak hanya berprestasi, tapi juga memiliki mental, moral, dan attitude yang baik. Jawa Tengah juga provinsi pertama yang menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Dengan populasi anak muda di Jawa Tengah mencapai 70% lebih, provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar untuk generasi Indonesia yang tidak permisif pada perilaku koruptif. Berkat ini, Pemprov Jawa Tengah diganjar penghargaan anti korupsi dari KPK 3 kali berturut-turut pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Tahun 2020, Jawa Tengah kembali menyabet 4 penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Beragam inovasi dan terobosan Ganjar juga mengantarkan Jateng meraih juara perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas. Tidak sekali, tapi 2 kali berturut-turut dari 2019 hingga 2020. Ganjar juga dikenal sebagai gubernur yang jarang ditemui di kantor. Aktivitasnya setiap hari keliling dari kabupaten ke kabupaten, dari mengunjungi nelayan di pesisir hingga petani di desa pelosok atau pucuk gunung di seluruh Jateng. Seringkali ia menginap di suatu desa hanya untuk bisa cangkrukan dengan warga hingga tengah malam. Ia punya program ngopi bareng, yakni ngobrol di angkringan atau emperan rumah warga. Pesertanya beragam kalangan, dari warga desa hingga LSM, dari pelajar, komunitas perempuan hingga difabel. Dari situlah beragam masalah dibahas dan dicarikan solusinya. Sejak periode pertama hingga pandemi melanda, Ganjar aktif keliling dari sekolah ke sekolah. Mungkin Ganjar adalah gubernur pertama dan satu-satunya yang aktif mengajar anak-anak dari SD hingga SMA. Selama 2 jam di setiap sekolah, ia mengajarkan pengetahuan tentang keindonesiaan, kepemimpinan, sejarah pendiri bangsa, budi pekerti, anti korupsi, dan anti narkoba. Belajar betah berjam-jam bersama Ganjar, karena pembelajarannya 2 arah, dibungkus diskusi yang diselingi tebak-tebakan dan canda tawa. Namun, Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas. Ada 35 kabupaten kota dengan populasi 36,2 juta jiwa, sensus 2020. Untuk menyapa lebih banyak warga, Ganjar memanfaatkan media sosial. Ia membagi informasi, menyosialisasikan program kerja, menerima laporan, aduan, dan masukan dari warga. Tengok saja Twitternya,
Dari laporan bencana, pelajar tak bisa bayar sekolah, ijazah siswa ditahan, warga sakit tak bisa berobat, hingga kakek terlantar di emperan toko. Semua ia bantu dengan cepat. Ia memaksimalkan relawan TKSK untuk menindaklanjuti semua laporan itu. Tiap kali laporan masuk, relawan langsung menuju lokasi untuk meninjau kondisi sebenarnya. Jika kondisi darurat orang sakit misalnya, satu mobil ambulan langsung dikirim untuk membawa pasien ke rumah sakit terdekat. Tapi, apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Otonomi daerah telah membagi tugas pokok dan fungsi setiap pejabat daerah. Ada banyak kewenangan yang tak bisa ditembus oleh Ganjar karena peraturan perundangan. Namun, koordinasi dan komunikasi intens dengan bupati atau wali kota serta lobi Ganjar yang kuat di pusat inilah yang mempermudah penyelesaian persoalan. Contohnya, Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Belasan tahun dan 3 gubernur tak bisa menyelesaikan. Namun ketika Ganjar datang, bandara yang sempat dicap terburuk se-Nusantara itu berubah menjadi megah dan membanggakan. Memang bukan Ganjar yang membangun, tapi PT Angkasa Pura dengan anggaran dari pemerintah pusat. Namun tanpa Ganjar yang melobi berbagai pihak, menyatukan berbagai kepentingan, dan mengerem ego masing-masing sektor, Bandara Semarang akan tetap begitu-begitu saja sampai sekarang. Berkat Ganjar pula, Jateng membangun 2 bandara baru, Bandara Ngloram di Bulora dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Jalan tol Trans Jawa pun semakin cepat terlaksana. Setelah tol dari Brebes hingga Semarang dan Semarang ke Solo tersambung, kini Ganjar mengakselerasi tol Semarang Demak, tol Bawen Jogja, dan tol Solo Jogja.